Kalau ada pertanyaan silakan. Tertulis dan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ada pertanyaan? Apakah betul dusta versi Syiah dibolehkan, bahkan dianjurkan? Sudah disinggung tadi bahwa dusta versi Syiah ini adalah kadzab. Itu adalah kedustaan di atas kedustaan. Mereka beralasan, berdalil, tetapi seperti biasanya mereka menyelewengkan makna ayat yang dimaksud, yaitu kalimat illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Illa an tattaqu minhum tuqah, maknanya kecuali kalau kamu takut dari bahaya yang akan mengancam hidupmu. Artinya ini adalah ayat mengenai Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Keluarga Ammar bin Yasir disiksa untuk menyatakan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kafir. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Radhiyallahu taala anha, Sumayyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan syahidah pertama. Wanita syahid yang pertama adalah Sumayyah. Bapaknya diikat kakinya ke salah satu kuda dan kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian dipacu dua-dua kuda tersebut sehingga ditarik kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, dan terbelahlah badannya. Sehingga yang dikhawatirkan Ammar adalah kekhawatiran yang sungguh-sungguh terjadi di matanya. Kemudian terpaksa keluar kalimat-kalimat yang diinginkan oleh mereka. Setelah itu Ammar menangis sejadi-jadinya, menyesal atas apa yang diucapkannya. Kemudian dilaporkan oleh beberapa orang yang tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar mengucapkan kalimat seperti ini dan seperti ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ini Nabi yakin bahwa itu bukan dari hati Ammar, karena terpaksa. Maka turun ayatnya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Itu yang terjadi. Adapun apa yang dilakukan oleh Syiah, karena apa, terpaksa karena apa, tidak ada semuanya. Dan dosanya sangat banyak sekali. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sekali seperti Ammar, tetapi sekian hari, setiap hari sekian kali, seperti makan obat 3 kali sehari. Bahkan mereka sekarang berbicara, nanti sejam berikutnya akan berubah kalimatnya. Dari sini mengatakan saya mazhabnya Syafi'i, bukan Syiah. Dan sampai sana berpindah lagi, saya mazhabnya Hambali. Sampai sana lagi berubah lagi, saya Hanafi. Kenapa? Karena ketika bicara Syafi'i akan dikatakan, bukankah mazhab seperti ini? Oh, bukan, maksud saya Hambali. Ketika dikatakan Hambali juga seperti ini, enggak seperti kamu. Oh, bukan, maksud saya Hanafi. Taib, kalau Hanafi begini, terus. Ini khonibina azakumullah sama sekali tidak bisa berdalil dengan ayat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau berdoa untuk berlindung dari bahaya Syiah, apakah ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Doa yang umum banyak. Doa yang umum, yaitu ketika setiap kita berangkat safar, diajarkan Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, an azilla au uzal, an aktiba au ukdzaba alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau menggelincirkan orang lain, dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Aku berlindung kepadamu dari kedustaan atau didustai orang lain. Ini dianjurkan setiap kita keluar rumah safar, kita berdoa dengan doa seperti itu. Artinya jangan sampai kita ditipu orang, jangan pula menipu orang. Jangan sampai kita tersesat dan jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai kita begini dan begitu. Fa'il dan maf'ul dua-duanya jelek. Mudah-mudahan kita akan dilindungi oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan masih ada lagi doa-doa yang lain sangat banyak. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita istiqamah di atas tauhid was sunnah, istiqamah di atas Quran was sunnah. Adakah persamaan antara Sufi dengan Syiah? Persamaan ada, tetapi sesungguhnya kaum Sufi dan Syiah sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kaum Sufi masih memiliki
sekian banyak, sekian macam-macam aliran-alirannya juga, tarekat-tarekatnya. Dan sebagian besar mereka terjatuhnya pada ghulu, pada syekhnya. Itu yang mirip sama Syiah. Sedangkan yang lainnya sama, sholatnya sama, puasanya sama. Itu yang saya ketahui, wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kalau sufi-sufi yang terdahulu, yang dijuluki sufi, ternyata mereka masih ahlu sunnah. Jadi hati-hati, kalimat sufi ini sering diucapkan tentang sekian banyak ulama, tetapi sesungguhnya mereka masih ahlu sunnah. Cuma karena zuhudnya sangat terkenal sehingga dijuluki sufi. Seperti Ibnu Mubarak, seperti Fudail ibn Iyad, seperti beberapa orang yang lain rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka sesungguhnya bukan sufi, mereka ahlu sunnah. Hanya saja mereka dalam keadaan terkenal zuhudnya. Sedangkan sufi asalnya dari zuhud. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjuluki mereka bukan sufi, menjuluki mereka dengan zuhad, golongan zuhad. Zuhad kan bagus, na'am, asalnya memang bagus, tetapi ketika berlebihan itu yang jelek. Maka sebagian ulama membantah sufi-sufi yang ekstrim dengan ucapan sufi-sufi yang terdahulu. Ini ucapan Fudail bin Iyad, bahwa madhab kita, tarekat kita harus di atas kitab wa sunnah. Kalian sufi-sufi belakangan sudah tidak di atas kitab wa sunnah. Ikuti Ibnu Mubarak, ikuti Fudail ibn Iyad rahimahullah. Ikuti mereka-mereka yang terdahulu, bahwa mereka masih tetap di atas kitab wa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.